Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatri Oktavia, NIM 2030502155 dari kelompok 8 akan menjelaskan makalah tafsir BPI, yaitu tentang ayat Al-Quran tentang gangguan mental atau jiwa. Yang pertama yaitu adalah penjelasan ayat Al-Quran tentang gangguan mental atau jiwa. Menghadirkan Al-Quran sebagai terapi bagi gangguan kejiwaan merupakan salah satu upaya mengembangkan konsep psikologi Islam sebagai sarana terapi gangguan kejiwaan yang dialami manusia, di mana dalam proses terapi tidak bisa dilepas dari metode. Sesuai yang penulis uraikan di bagian rumusan masalah bahwasannya upaya yang digunakan Muhammad Hasan Najati dalam menghadirkan Al-Quran sebagai terapi tidaklah lain bertujuan untuk mengetahui metode. Dalam pembahasan dan analisis subbab ini, penulis mengungkapkan bentuk metode Al-Quran dalam psikoterapi atau pada subbab menyembuhkan Al-Quran dalam psikoterapi. Menurut pemikiran Usman Najati, pada dasarnya subbab itu memiliki inti yang sama, namun dimuat dalam buku dengan judul yang berbeda dan berasal dari kitab yang sama dengan penerjemah yang berbeda. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu usaha Muhammad Usman Najati dalam menghadirkan Al-Quran sebagai terapi di tengah-tengah kompleksitas sosial yang berpotensi memunculkan berbagai gangguan kejiwaan dengan kadar atau tingkatan yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah ayat Al-Quran, Allah telah menjelaskan guncangan psikis berupa emosi takut melalui firman-Nya, yaitu Surah Al-Hajj ayat 1-2, surah kedua-dua. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya keguncangan kiamat itu adalah sesuatu yang besar pada hari atau ketika kalian melihatnya. Lelainya semua wanita-wanita menyusui dari anak-anak yang disusuinya, dan setiap wanita hamil akan mengalami keguguran, dan kalian akan melihat orang-orang dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang kedua. Tuntunan perubahan pemikiran dalam diri seorang untuk menghadiri gangguan kejiwaan dalam diri setiap pribadi. Searah kajian pada firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 11. Yaitu yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kekuatan pola pikir dalam menjauhkan seseorang dari penyakit kejiwaan juga diteguhkan oleh taufik psikiak. Selanjutnya, Al-Quran sebagai media komunikasi dan diperuntukkan kepada manusia sebagai pedoman melangkah yang di dalamnya berisikan jaminan-jaminan terhadap pemenuh kebutuhan komunikasi verbalistik yang bersifat edukasi, persuasif, dan spiritualistik yang mampu menghantarkan manusia menuju kehidupan seimbang dan kepribadian yang paripurna, menghantarkan manusia menuju ke dalam derajat paripurna kehidupan. Setiap individu perlu membiasakan diri membasahi bibir dengan membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi terapi jiwa saja, namun juga sebagai terapi fisik. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan dan salah penyampaian, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.